Di antara lembah-lembah yang sunyi, hatiku hancur berkeping. Sesuatu yang pernah berharga, kini tenggelam dalam aliran sungai waktu. Rasanya tak kuasa menahan derasnya kenyataan. Aku berusaha mencoba mengikhlaskan. Engkau yang bersemayam di sana, di antara bebatuan dan semak belukar. Kuharap di balik kehilangan ini, sebuah pelangi harapan akan segera datang. Seperti debu yang diterpa angin, dan perlahan luka ini pun akan segera hilang. Halo teman Bi, kita ketemu lagi di pendakian Gunung Rinjani part 3. Sekarang kita di jam 12 siang baru selesai packing dan kita akan melanjutkan perjalanan menuju Torean. Nanti malam kita akan menginap satu malam lagi di sana. So gimana keseruan kita menuju Torean? Ikutin terus perjalanan kita. Yuk! Tepat pukul 12 siang, kita beranjak meninggalkan keindahan Danau Segara Anak dan segera melanjutkan perjalanan menuju Torean. Keputusan kita berangkat agak siang dari sini bukan tanpa alasan, karena ingin menikmati Danau Segara Anak sedikit lebih lama. Jika biasanya para pendaki memilih untuk menempuh perjalanan dari danau ke Torean dalam satu hari penuh, yang mau tidak mau biasanya akan memaksa mereka untuk segera berangkat dari danau sepagi mungkin. Mengingat estimasi dari Segara Anak ke pintu Torean itu akan memakan waktu sekitar 9 sampai dengan 12 jam perjalanan. Sementara kita sekarang memilih jadwal yang sedikit berbeda. Rencananya kita akan bermalam di tengah perjalanan. Dengan begitu bisa lebih santai, tanpa harus khawatir kehabisan waktu. Memulai perjalanan dari danau pada siang hari bukan suatu masalah bagi kita. Jika nanti kemalaman dan belum menemukan tempat berkemah yang sesuai, kita bisa mendirikan tenda di sembarang tempat. Fleksibilitas ini memberikan kebebasan dan kenyamanan untuk kita. Dengan itinerary seperti ini, saya yakin perjalanan akan jauh lebih menyenangkan. Kita bisa benar-benar menikmati jalur Torean dalam mode yang tidak ada tekanan. Tapi tetap ya, sebenarnya kita ada target. Kalau memang memungkinkan, rencananya nanti kita akan berkemah di area kebun jeruk. Ya, ini sumber air panasnya keren banget. Lubuk banget, dan di sini ada spot atau buat area camp lumayan luas juga. Kayaknya kalau makan di sini bener-bener private, ada air panas, keren Pol. Tapi kita nggak akan ngecamp di sini, kita lanjut. Itulah salah satu dari sekian banyak magical jalur Torean ya teman Bi. Ini belum apa-apa, bahkan kita jalan baru sekitar setengah jam dari danau, tapi keindahan jalur Torean sudah bisa kita sama-sama rasakan. Kombinasi antara aktivitas vulkanik, struktur geologis yang unik, dan proses alam lainnya menghasilkan lanskap yang sangat beragam dan menarik. Ada sumber air panas, ada batuan vulkanik yang eksotis, yang menjadikan daya tarik tersendiri bagi para pendaki. So, siapapun kalian di luar sana yang nonton video ini, saya doakan semoga kalian bisa berkesempatan untuk menjejakkan kaki dan merasakan secara langsung dari keindahan Gunung Rinjani, khususnya jalur Torean. Jadi, perjalanan menuju Torean ini memang mayoritas treknya itu menurun ya. Kenapa saya bilang mayoritas, nggak keseluruhan menurun? Karena nanti di beberapa titik kita masih akan menjumpai trek menanjak. Meskipun kalau dihitung secara persentase, yang trek nanjaknya itu hanya sepersekian persen aja, alias tidak banyak. Dan mungkin ini sebagai informasi aja ya buat teman bis semua yang belum pernah dan dalam waktu dekat sudah ada planning akan naik ke Rinjani. Kang, untuk pendakian Rinjani idealnya berapa hari sih? Apakah boleh 1 minggu?
biar bisa santai menikmati Segara Anak lebih lama. Misalnya ada yang nanya gitu. Ini soalnya relate banget dengan saya. Dulu saya juga sempat ada kepikiran seperti itu. Jawabannya nggak bisa ya, karena TNGR sendiri sudah memberlakukan aturan, yaitu bagi siapapun pendaki reguler yang naik ke Rinjani, hanya dikasih 2 pilihan durasi waktu, yaitu yang pertama durasi 3 hari dan 2 malam, dan opsi keduanya 4 hari 3 malam. Sementara jika kalian pengen lebih dari itu karena ada keperluan khusus dalam misi tertentu misalnya, ya silahkan kalian mengajukan proposal atau izin khusus ke pihak TNGR. Kalau memang memenuhi syarat, saya yakin pihak TNGR pasti bakal kasih izin. Cuma yang saya pengen bahas di sini lebih ke pendaki reguler seperti kita-kita aja. Jadi, kalau mau lintas Sembalun Torean, saya lebih menyarankan ambil yang durasi pendakian 4 hari 3 malam. Menurut saya itu udah cukup ideal. Enggak terlalu keburu-buru banget, enggak juga yang terlalu kelamaan. Terus kalau misal ngambil durasi pendakian yang 3 hari 2 malam, apakah bisa ambil rute Sembalun lintas Torean? Jawabannya bisa, tapi mati. Kalau ditanya soal bisa mah ya bisa-bisa aja. Cuma menurut saya sendiri enggak direkomendasikan. Karena kita benar-benar nggak akan bisa menikmati. Kecuali kalau spek dengkul kalian memang di atas rata-rata, alias dengkul racing. Ya itu mah beda cerita. Tapi sekarang yang kita bahas yang kebanyakan orang pada umumnya aja ya. Untuk durasi pendakian 3 hari 2 malam lintas Torean itu menurut saya nggak worth it banget. Seperti sedang mendaki, tapi di belakangnya dikejar monster. Kalau mau ambil 3 hari 2 malam, saya lebih menyarankan mending turun via Sembalun lagi. Meskipun dari Danau ke Pelawangan bakal ketemu tanjakan lagi, setidaknya nanti setelah sampai pos 2 bisa ngojek sampai ke Pintu Rimba. Sementara sini mah ojeknya nanti masih sangat jauh banget. Dan kalau kalian ngambil durasi pendakian 4 hari 3 malam, coba deh menggunakan metode seperti saya sekarang. Saya yakin pendakian Rinjani kalian akan lebih terasa menyenangkan. Akhirnya kita sampai juga di Sungai Prapok. Dari danau ke sini 1 jam lebih 10 menit, jaraknya 2,58 km. Kita mau rehat dulu, masnya udah nungguin. Tapi kayaknya kita datang dia pergi lagi. Kita istirahat dulu, pengen foto-foto di sini, pengen menikmati. Karena dari sini ke tempat nanti kita camp berapa lama, Mas? Kira-kira 2 jam lah ya. Kalau kita karena sambil berkonten ria jadi 3 jam. Oke, saya istirahat dulu. I'll climb to the mountain tops. Won't you come follow me? I'll take time to notice all that I see. And after I've come so far, you know where I'll be. I'll fly away, fly away, fly away, fly away, oh. I'll fly away, fly away, fly away, fly away, oh. Guys, kita kena musibah. Drone kita crash. Barusan saya udah nyari naik ke tebing-tebing ini. Udah 1 jam lebih. Nggak membuahkan hasil. Ya udahlah, kita ikhlaskan aja. Sayang banget. File yang di danau itu tadi belum di backup. Kalau yang sebelumnya sih udah di backup waktu di puncak, di Pelawangan, lagi jalan. Biarkanlah drone yang tidak bisa diselamatkan Gantikan. kita bersulang. Semoga ada rezekinya kembali. Amin. Udah warning, kita
perpisahan dulu. Selamat tinggal buat drone yang udah menemani 3 tahunan. Dadah. I've got the world on top of me, weighing down so heavenly. Gonna fall eventually. There's no defying gravity. But you make me feel. But you make me feel indestructible. Ini gimana saya merangkai kata-katanya ya? Ya, di sini saya posisinya berusaha untuk mengikhlaskan, karena kalau terus-terusan menyesali juga nggak ada untungnya. Kalau ditanya sedih, ya pasti sedih, apalagi itu drone sudah menemani saya hampir 3 tahun. Dan bisa dibilang, drone ini salah satu drone saya yang paling awet. Omong-omong, saya kehilangan drone bukan kali pertama, sebelumnya pernah beberapa kali. Ada yang crash, masih ditemukan wujudnya meskipun kondisinya sudah rusak. Ada juga yang benar-benar lost nggak ketemu sama sekali. Kalau yang sekarang ini kombinasi keduanya. Gara-gara crash karena nabrak tebing, terus bangkainya nggak ditemukan. Karena kondisi tebingnya itu benar-benar curam dan diselimuti rumput semak yang lumayan tinggi. Jadi emang proses pencarian lumayan sulit. Tapi ya sudahlah, kita ikhlaskan aja. Semoga nanti ada rezekinya lagi. Minta doanya juga ya dari kalian semua. Paling di sini selain pelajaran buat saya supaya lebih berhati-hati lagi nanti ke depannya, saya juga pengen ngasih tahu ke kalian kalau kalian saat naik gunung bikin konten yang ada pakai drone seperti saya sekarang ini, kalian harus selalu backup file setiap kali habis terbang. Karena itu juga yang saya lakukan sekarang. Jadi kalaupun sekalinya ada musibah drone crash atau loss, setidaknya file-file yang sebelumnya sudah aman terselamatkan. Kasarnya kalau drone mah bisa beli lagi, tapi momen gak akan pernah bisa diulang. Itulah salah satu alasan yang membuat saya bisa cepat mengikhlaskan. Lain cerita jika seumpama file belum di backup, bisa-bisa saya nangis. Bukan nangisin drone-nya ya, tapi nangisin filenya. Kita sampai di sebuah sungai. Ini nggak tahu namanya sungai apa. Tadi kalau kata si masnya bakal nemu sumber air namanya itu Banyurip. Tapi nggak tahu ini atau bukan. Karena persediaan air kita udah habis, udah bener-bener habis. Tadi dari danau itu cuma bawa 1 botol yang 500 ml plus ditambah yang air berasa itu. Sekarang udah habis. Jadi pengen minum. Tapi bau sesuatu anjir. Lebih enak lagi pakai ginian nih. Cuman biar lebih nikmat. Kamu mau? Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau perjalanan dari danau menuju Torean itu, treknya tidak sepenuhnya menurun. Jadi setelah dari Sungai Propok tadi, sampai nanti ada yang nama tempatnya itu Banyu Urip, jalannya akan cenderung nanjak. Meskipun ya nanjaknya so-so lah, nggak yang kemiringannya sampai ekstrim banget. Tapi tetap harus saya sampaikan, kalau perjalanan turun dari danau ke Torean itu masih akan ketemu dengan tanjakan. Supaya nanti kalau seandainya kalian kesini, ekspektasinya kalian itu nggak terpatahkan. Jangan sampai seperti orang-orang yang saya temui saat perjalanan turun ini. Rupanya masih ada, walau cuma beberapa rombongan aja,
Orang-orang yang naik Rinjani masuk lewat pintu Torean. Satu kata dari saya buat mereka, yaitu amazing. Saya nggak tahu alasan mereka, apakah mereka minim informasi atau sebenarnya mereka sudah tahu, tapi karena terpaksa dengan keadaan. Maksud saya gini, untuk kalian yang naik Gunung Rinjani memilih masuk dari pintu Torean itu sangat-sangat luar biasa. Luar biasa nggak worth it maksudnya. Kita aja yang turun, yang bisa dipastikan mayoritas jalannya itu menurun, itu tuh udah panjang banget. Kalian yang naik apa kabar? Udah panjang nanjak pula. Dan nanjaknya itu nggak habis-habis. Saya kasih gambaran aja ya. Dari Torean ke danau, nanjak. Dari danau ke Pelawangan, nanjak juga. Dari Pelawangan ke puncak, apalagi. Jadi maksud saya tingkat kesulitannya itu double berkali lipat. Kecuali kalau tujuannya cuma ingin ke danau, ya itu masih cukup worth it lah. Masih bisa dimaklumi. Tapi kalau tujuannya puncak mah, mending pikir-pikir lagi deh. Tapi saya juga nggak akan bilang kalau mereka yang naik lewat pintu Torean itu bodoh. Bisa aja karena mereka benar-benar tidak tahu, makanya sekarang saya kasih tahu. Atau malah sebenarnya mereka sudah tahu, tapi terpaksa dengan keadaan dan tidak ada pilihan lain. Maksudnya gini, pendakian ke Gunung Rinjani itu kan sistemnya kuota. Kalau tidak salah, setiap pintu masuk itu dibatasi hanya sekitar 160 orang per harinya. Kita asumsikan aja, mungkin mereka hanya punya waktu untuk naik Gunung Rinjani di tanggal tersebut. Sementara di waktu yang sama, kuota dari pintu Sembalun sudah penuh misalnya. Maka mereka tidak ada pilihan lain selain masuk lewat pintu Torean. Ya, kita positive thinking aja ya. Tujuan saya bahas ini bukan untuk menghakimi orang kok. Lebih kepengen ngasih tahu kalau naik Rinjani masuk dari pintu Torean itu berat loh. Makanya kalau masih bisa diusahakan bisa masuk dari pintu Sembalun, mending dari sana aja. Saya nggak akan bahas jalur atau pintu lain karena saya belum pernah. Daripada nanti jatuhnya saya sok tahu. Kita sampai di tenda kita di Kebon Jeruk. Perjalanan kita 4 jam 35 menit. Jaraknya 7 km plus yang waktu rescue. Mungkin relnya aktualnya di sekitar 6 kiloan. Kita mau bermalam di sini, tapi kita nggak akan banyak aktivitas karena kamera kita semua udah habis baterainya. Kemarin bawa power bank yang gede, bela-belain buat drone. Sudah. Kita istirahat yuk. Oke, abang. Itu ke sungai dekat ya? Oke. Selamat pagi teman Bi. Sorry ya kalau scene-nya agak jumping. Kemarin terakhir itu kita saat sampai sini camp area kebun jeruk. Dan meskipun ini nama tempatnya kebun jeruk, tapi nggak ada pohon jeruk sama sekali. Omong-omong sekarang kita udah beda hari, ini udah pagi lagi. Jadi sekarang kita udah siap mau sarapan. Selesai sarapan langsung packing. Dan kita akan lanjut jalan lagi menuju pintu Torean. Tepat pukul 8:30 atau 8:30 kita start dari Kebon Jeruk menuju pintu Torean. Tapi kayaknya kita nanti bakal konten-konten dulu, foto-foto dulu di air terjun, jadi bakal lama. Yuk kita mulai jalan, bismillah. Mas duluan ya.
sampai di air terjun. Tepat di 15 menit dari camp kita. Foto-foto dulu. Siapa sih yang nggak tahu dengan air terjun ini? Saya yakin setiap orang yang tahu Gunung Rinjani pasti tahu juga dengan maskotnya jalur Torean ini. Karena emang se-ikonik itu. Tapi sayang banget nih saya nggak bisa banyak dokumentasiin. Karena semua gadget saya baterainya sudah hampir habis. Kemarin saya udah bela-belain nyisain beberapa baterai drone demi bisa terbang di sini. Tapi nasib berkata lain, sebelum sampai udah keburu wafat. Jadi alat dokumentasi saya itu ada 3. Pertama action cam sebagai main kamera atau alat dokumentasi video utama. Lalu ada iPhone untuk dokumentasi foto dan terakhir yaitu drone. Kalau ada yang bilang saya nggak prepare, emang nggak bawa powerbank Kang? Jawabannya saya nggak sekonyol itu juga ya. Jadi kemarin saya bawa powerbank total 70.000 mAh. Dan konsumsi daya paling besar yaitu untuk ngecas drone. Kemarin terakhir waktu di danau itu saya udah nge-planning. Pemakaian drone itu 3 baterai lagi. Yaitu 1 baterai di Sungai Propok, 1 baterai di area yang setelah Banyu Urip yang tebing Jurassic World itu, dan 1 baterai terakhir yaitu untuk di area air terjun. Nah, kesalahan saya kemarin terakhir waktu di danau, ketiga baterai drone-nya itu saya charge full sampai powerbanknya bener-bener habis. Karena pikiran saya, kalau manajemen pemakaiannya bener, baterai dari kamera action cam bakal cukup sampai pintu keluar Torean. Tapi sialnya, saat kemarin kejadian drone crash, waktu kita lagi nyoba nyari drone itu, si action cam lupa dimatiin, sampai 1 baterai itu ikutan habis. Nah, dari sanalah manajemen baterai kamera kita udah bener-bener kacau. Makanya untuk sekarang saya nggak akan bisa banyak ngerekod video, karena sisa baterai kita udah hampir sekarat. Akhirnya tepat di 11.30 kita menempuh jarak 8,14 km dengan waktu tempuh 3 jam lebih 5 menit dari Kebon Jeruk ke pintu atau pos resort Torean. Dan dengan sampai di sini maka akan berakhir juga untuk video pendakian ke Gunung Rinjani part 3. Terima kasih buat teman Bi dan juga Sobat Daulagiri yang udah nonton video perjalanan kita mulai dari part 1 sampai part 3. Jangan lupa tonton part 2-nya di channelnya Daulagiri. Dan akhir kata, kita berdua, saya dan kameramen, undur diri pamit. See you on the next trip. Salam Indonesia. Habis ini kita akan balik lagi ke Sembalun karena rencananya nanti malam kita akan stay 1 malam lagi di Sembalun dan perjalanan kita belum usai sebenarnya. Nanti dari sini kita akan lanjut naik ke Gunung Tambora. So kalian tetap stay tune untuk pantengin lanjutan perjalanan kita naik ke Gunung Tambora. Dadah, kita mau check out dulu.